warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madina wa jadina alimina sanil ada kita salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masuki tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Ramadan tinggal 2 bulan. Berarti kalau tidak 59 hari ya tinggal 60 hari. Di bulan untuk Komariah itu 1 bulannya kalau tidak 29 ya 30 ya. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita nanti juga sampai di bulan Ramadan sehingga kita disuruh memperbanyak berdoa kepada Allah. Dungane biasanya damel pujian kadang-kadang nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Nggih. Hadisnya itu sampai dengan wabalighna Ramadan. Mak ditambahi napa wafir lana dzunubana. Ya, jadi Allah barik lana fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan kepada kami bulan Ramadan ini, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami, panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, yang pahala kebaikannya berlipat-lipat ya. Jadi ini makanya kita minta panjang umur sampai bulan Ramadan, ketemu Ramadan ya. Nah, ditambahi dalam pujian waghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya. Kita semuanya enggak ada yang suci, kita mesti punya dosa. Ya, kita harus memahami itu, kita selalu mohon ampun kepada Allah ya. Yang biasa siam atau puasa monggo ya. Kok enggak biasa ya mboten napa-napa mboten poso ya. Pokoknya tidak saling mengejek, menyalahkan ya. Niki sing mboten angsal. Ya, jadi punya dasar sendiri ya, kalau menganggap bahwa puasa Rajab itu dhaif, gak poso nggih mboten napa-napa ya. Ya, bagi kita yang ingin puasa nggih monggo ya, dalam rangka untuk juga persiapan puasa Ramadan, membiasakan ya, supaya perut ini ya tidak kaget ketika puasa Ramadan. Berapa hari terserah jenengan ya, terserah kita mengamalkan berapa hari monggo. Kalau ada yang ngambil Senin Kamis ya silakan ya, digandeng dengan Senin Kamis. Memang sebagian ulama ya membolehkan ya, karena sama-sama puasa sunnah, boleh diniati dua-duanya, ya poso Senin ya poso Rajab ya, pas pada sunate ya, dua-duanya.
Sama ketika kita ke masjid ini niatnya macam-macam, boleh diniati semua. Ya. Niat untuk jamaah, niat untuk iktikaf, niat untuk silaturahmi. Ya. Ini semuanya dimunculkan dalam hati, ya. Sehingga memperoleh kebaikan semua. Tidak satu kebaikan. Kan eman gitu ya, eman. Jadi kalau kita hanya niat satu saja padahal bisa lebih dari satu dan semuanya bisa kita peroleh ya. Walaupun pekerjaannya hanya satu ya, tapi boleh diniati lebih dari satu. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Babu wasiyatil mayyiti, bab tentang wasiatnya si mayit. Jadi sebelum meninggal ya, mayit itu berwasiat ayyusalliya alaihi insanun bi'ainihi ya, untuk disolati mayit itu oleh orang-orang yang seadanya ya, sholat mayit ya, sholat jenazah ya, boleh ya, si mayit atau jenazah sebelum meninggal, dia kalau saya meninggal nanti sholati aja ya, berapa orang ya suruh nyolati ya, au yudfana ala sifati makhsusatin ya, atau ayyudfana dikubur ya, dipendem ya, ala sifatin makhsusatin ya, dengan persyaratan tertentu. Wa fi maudi'in makhsusin, tahu pada tempat yang telah ditentukan oleh si mayit sebelum meninggal. Wa kadzalikal kafanu wa ghairuhu, demikian pula juga mengkafaninya dan lain-lainnya, fi umurihi, dalam masalahnya atau permasalahan jenazah atau orang mati, allati tuf'alu, yang dikerjakan, wallati la tuf'al, dan yang tidak boleh dikerjakan. Rawaina, kami riwayatkan, fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, di Sayyidatina Aisyah berkata, dakhaltu ala Abi Bakrin radhiyallahu an. Dakhaltu, aku masuk atau aku mengunjungi, berkunjung, ala Abi Bakrin, pada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Ta'ni wa huwa maridun ya. Jadi waktu Sayyidina Aisyah itu berkunjung ke rumah abahnya atau abinya ya, Abu Bakar itu dalam keadaan sakit. Faqala, lalu Abu Bakar bertanya, fi kam kafantum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kam kafantum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fi kam kafantum, berapa banyak atau lembar, kafantum, kamu mengkafani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku menjawab ya, kata anaknya Sayyidina Aisyah, fi salasati aswabin, yaitu dalam dikafani 3 lembar kain ya. Fi salasati aswab. Kemudian qala, Abu Bakar berkata lagi, fi ayyi yaumin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Abu Bakar, hari apa
Rasulullah SAW itu wafat. Qalat, dijawab, yaumal isnin, hari Isnin. Qala, Abu Bakar bertanya lagi, fa ayu yaumin hadza, sekarang ini hari apa? Ya, hari ini hari apa? Qalat yaumul isnin. Ya, Sayyidatina Aisyah menjawab hari Senin. Qala, Abu Bakar mengatakan, arju fima baini wa bainal lail, arju aku mengharapkan fima baini, ya, di antara aku, wa bainal lail, dan di antara malam. Fanadhara ila saubin, lalu Abu Bakar melihat, fanadhara, ya, jadi Abu Bakar melihat ila saubin alaihi kana yumarridu fihi, pada kain, ya, yang dimilikinya ketika dia sakit itu. Bihi rad'un min za'faron, di mana kain yang dilihat itu, ya, itu setelah itu disuruh apa, untuk membawanya, ya, diperlihatkan, dan di situ masih ada bekas minyak za'faron, minyak wangi, ya, namanya za'faron. Jadi kalau beli minyak wangi ke Ampel, minyak za'faron ada itu, ya, jadi baunya beda macam-macam kan minyak wangi itu, ya. Karena masih bau minyak wangi, faqala, lalu Abu Bakar berkata, igsilu saubi hadza, ya, cucilah bajuku ini, ya. Jadi kain atau baju yang diperlihatkan oleh Abu Bakar itu masih bau za'faron, disuruh mensucikan, ya, dicuci. Wazidu alaihi saubani, kemudian dan tambahlah, ya, kain ini 2 kain. Jadi ada 1 kain yang tadi itu, kemudian suruh nambah 2 kain. Wa kafinuni fiha, nanti kalau aku meninggal, kafanilah aku, ya, dengan 3 kain itu. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, qultu inna hadza khalaqun, ya, kain ini apa istilahnya, amoh, bahasa Indonesianya amoh itu apa, ya, pokoknya sudah mau memet amoh, ya, jadi sudah lama lah kata gitu, nggih. Ya. Jadi belum sobek-sobek, belum, cuma sudah, ya, mungkin kalau bagi kita nggak layak untuk dijahitkan, ya, karena sudah lama. Qala, lalu Abu Bakar berkata, ya, innal khayya haqqun bil jadid, sesungguhnya orang yang hidup itu lebih berhak untuk memakai pakaian yang baru minal maiti, daripada orang yang mati, ya. Jadi kain tadi itu yang melihatkan tadi itu sudah lama gitu, ya, nggak baru. Nah, dikatakan oleh anaknya semacam itu, kemudian dijawab oleh Abu Bakar, ya,
orang yang hidup itu lebih berhak untuk memakai pakaian yang baru daripada orang mati. Innama huwa lil mamlati, sesungguhnya bagi ya orang mati itu ya pakaiannya saup, pakaiannya itu huwa lil mamlah, untuk nanah. Bahasa Jawanya ditambahin nanah wo. Ya, pokoknya nanah itu kan bau nggak enak kan. Ya. Falam yutawaffa hatta amsi milati sulasa. Ya. Dan dia Abu Bakar itu tidak meninggal sehingga sampai ya menjelang sore min lailati sulasa, dari hari Selasa. Sudah menjelang maghrib gitu ya, mungkin jadi min lailati sulasa. Wadafana, dan beliaunya Abu Bakar dikubur qabla ayyus baha, sebelum subuh. Jadi dikubur sebelum pagi, sebelum subuh. Wa rawaina fi Sahihil Bukhari, kami riwayatkan juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari, an Umar bin Khattab, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, ya, berkata, ya, lama juriha, ketika beliau itu luka parah, ya. Jadi Sayyidina Umar itu kan meninggalnya kan ditusuk nggih waktu sholat, ya. Di waktu sholat subuh. Nah, ketika luka parah itu beliaunya berkata, idza ana kubitu fahmiluni, ya. Idza, ketika ana saya kubitu, ya, dicabut nyawaku, fahmiluni, maka bawalah jenazahku ini, summa salim, kemudian ucapkan salam kepada istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, suruh membawa ke situ. Wakul, dan katakanlah, yasta'dzinu Umaru, ya, Umar minta izin untuk dimakamkan, ya, di sebelahnya Rasulullah. Fa in adzinat li, jika Sayyidatina Aisyah itu mengizinkan kepadaku, ya, yakni Aisyah, fadkhuluni, maka masukkanlah aku. Jadi ya dikubur di situ, ya, disuruh masukkan, kalau diizini ya masukkan, ya dikubur di situ. Wa in raddatni, wa in raddatni, jika Sayyidina Aisyah itu menolakku, raddatni, faruduni ila maqabiril muslimina, ya. Kalau aku ditolak, maka kembalikan kubur aku ke kuburan atau makbar orang-orang
Islam. Ya, kuburan Muslim, orang Islam di Madinah dibakek ya, pakai Gharqad. Tapi diizini ya, ya. Sehingga yang di sebelah Rasulullah itu ada makamnya Abu Bakar dan makamnya Umar bin Khattab. Jadi apa istilahnya, adab tata cara ya, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu jadi Amirul Mukminin ya, presiden itu, mungkin raja, penguasa pada saat itu ya, tidak langsung ya nanti kalau saya meninggal kubur di dekat Rasulullah, enggak, minta izin ya, minta izin dulu ya, kepada istri Rasulullah ya. Warawaina fi Sahih Muslim, kami lihatkan dalam Sahih Muslim, an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, qala berkata, qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata ya, ilhaduli lahdan. Jadi sebelum meninggal berwasiat ya, apa ini, buatkanlah aku alhiduli lahdan, liang lahat. Wansibu alayya al-labina. Nasban kama sunnah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi disuruh buatkan liang lahat ya, yang di situ liang lahat itu sebagaimana liang lahat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa, membuat semaunya ya, semaunya. Warawaina fi Sahih Muslim an Amr bin al-As radhiyallahu an, dari Amr bin al-As radhiyallahu an, annahu qala ya, beliau berkata, wa huwa fi syakatil maut. Jadi Amr bin As itu waktu ngomong, waktu berkata itu dia sedang mau mati ya, di ambang kematian. Pesannya, wasiatnya, idza ana mutu, jika aku mati atau ketika aku mati, fala tashabni naihatun wala narun ya, maka janganlah ya, apa, aku ditangisi ya, diratapi oleh naihatun, wanita-wanita yang meratap. Janganlah ya, sampai ada wanita-wanita yang meratapi ya, yang menjerit-jerit gitu. Wala narun, begitulah jangan api jangan mendekatkan kepadaku, dekatkan padaku, falatas habni ya, itu api, jangan sampai apa ya, dinyalakan api di sekitar jenazahnya itu, maksudnya gitu ya. Walanar, jangan sampai ketika dia wafat ya, Amr bin As itu ada wanita-wanita yang menjerit-jerit, yang meratap, dan jangan begitu
juga dinyalakan api di jenazahnya itu. Fa idza damaftumuni, ya, jika menguburku, wa idza dafantumuni, ya, jika menguburku, fasannu alayya aturabu sinnan, maka apa ini diuruk itu, ya, alayya kepadaku aturab tanah sinan, ya, sedikit-sedikit. Jadi cara nguruknya, ya, jadi memberikan tanah itu, menutupi dengan tanah itu sedikit-sedikit, ya, maksudnya begitu. Summa aqimu haula qabri, kemudian hendaklah kamu itu berdiri haula qabri, sekitarku, qadrama tan kharu jazurun, ya, seperti kemarin sekedar waktu, ya, orang menyembelih binatang, wa yuksamulah muha, dan bagikan dagingnya, hatta istanisa bikum, sehingga aku merasa senang, ya. Wa angdura madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku menanti, ya, kedatangan atau aku sampai aku melihat, ya, utusan dari Tuhanku. Jadi apa ini sunnu, ya, alayya turab, ya, sunan itu adalah apa, nguruk, ya, nguruk ngesok tanah, ya, jadi ya, nguruk kuburnya itu sedikit demi sedikit, ya, nggak boleh, ya, langsung, ya, mungkin dengan alat sekarang itu dengan apa yang biasa untuk ngambil tanah terus dipindah itu loh. Cara nguruknya itu sedikit-sedikit, ya, sehingga dengan apa ini, ya, pacul, ya, sedikit-sedikit. Kultu, ya, aku berkata, wayam bagi, dan seyogjanya Allah yukallidul mayyitu wa yatabi'a fi kulli ma wasabih, ya. Jadi tidak taklid, ikut apa yang disampaikan oleh mayit, ya, manut, mengiyakan, ya, taklid itu manut, ya, taklid mengiyakan, ya, tabi'u, dan mengikuti fi kulli ma wasa, dari semua apa yang telah diwasiatkan bihi, ya, kepadanya. Bal yu'radu dalika ala adil ilmi, akan tapi hendaknya di yu'radu, ya, di apa ini, komunikasikan, ya, no, dimintakan petunjuk. Aradu asalnya berpaling, ya, maksudnya di sini minta pendapat, ya, kalau ada wasiat dari orang yang mau meninggal, ya, itu harus dituruti, ya, diiyakan, dilakukan apa tidak, ya, itu disuruh, ya, untuk mintakan pendapat atau petunjuk, ya, kepada ala ahlil ilmi, kepada orang yang punya pengetahuan itu, dan orang yang agamanya lebih, ya, ahli ilmi.
fama abahu fu'ila wa ma la fala. Apakah wasiat itu ya fu'ila dikerjakan wa ma la fala atau tidak dikerjakan. Wa ana adzkuru min dzalika amsilatan. Dan aku telah menyebutkannya yang demikian itu, yang semacam itu. Jadi kita disuruh minta petunjuk ya kalau ada mungkin yang diragukan wasiatnya itu ya, boleh dan tidaknya itu sebaiknya minta petunjuk pada orang yang ngerti agama ya. Fa idza ausa bi ayyudfana fi mawdi'in fi maqabir baldatihi fi min maqabiri ya, baldatihi. Fa idza ausa maka apabila berwasiat bi ayyudfana agar supaya dikubur ya dipendem fi mawdi'in di tempat min maqabiri baldatihi di tempat kuburan negerinya ya, wadzalikal mawdu' ma'dinul akhyar. Maka yang demikian ini ada ya beberapa pilihan ya. Ya, kalau memang di tempat yang diwasiatkan itu di negerinya itu tempat ma'dinul akhyar ya, tempat orang-orang mati yang bagus-bagus ya, jadi ahli orang-orang soleh ya, orang-orang Islam yang baik-baik ya. Fayambahi ayuhafidhu ala wasiat, maka seyogjanya untuk memelihara wasiatnya, dalam arti maka sebaiknya ya dilaksanakan. Jadi memang ada kuburan khusus untuk orang-orang soleh, macam begitu ya. Seperti seberangnya Ampel itu apa? Botopote ya itu ya. Itu kan ada beberapa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di situ. Dan biasanya kalau ada apa darah keturunan ya dari yang awal wafat dimakamkan di situ, biasanya dimakamkan di situ. Jadi boleh berwasiat supaya aku dikuburkan di sana. Kalau tempat kuburan itu memang tempatnya orang-orang yang baik ya, itu sebaiknya dilaksanakan. Wa idza ausa, dan jika berwasiat bi ayyusalliya alaihi ajnabiyun ya, untuk disolati orang lain, fahal yuqaddamu fi sholati ala aqaribil mayit, apakah ya, didahulukan dalam sholat itu orang-orang yang dekat dengan mayit, fi khilafu lil ulama'i. Hal ini atau dalam ini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau dia berwasiat agar supaya disolati orang lain ya, maka apakah yang didahulukan itu kerabatnya dulu apa orang lain? Ini ada perbedaan pendapat. Wasahihu, yang benar fi madhabina, pada menurut pendapat madhab kami, anal qariba aula, bahwasanya yang kerabat itu lebih utama, jadi yang kerabat didahulukan. Ini karena tempat yang ditempati untuk sholat itu sempit gitu ya. Jadi di rumah umpama mana yang lebih dulu ya kerabatnya menurut
Ya, mazhab kami dalam arti mazhabnya Asy-Syafi'i, yang benar itu kerabatnya didulukan, lebih utama. Lakin in kanal al mausilahu mimma yusabu ila sholihi awil bira'ati fil alami ma'asyanati wa dzikril hasan istuhibba lil qarib alladzi laysa wa fi misli halihi isaru riayatan li hakil mayit. Akan tetapi jika wasiat itu ya dari orang-orang yang punya nasab, punya golongan yunsabu ila shalah untuk kebaikan ya, atau akan membawa kebaikan ya, maka disuruh untuk mendahulukan orang lain tadi itu ya. Apalagi orang-orang yang lain tadi yang bukan kerabat itu biasanya memberikan kebaikan-kebaikan, pitutur ya, yang baik, biasa menasehati ya. Berikutnya wa idza ausa bi ayyud fana fi tabuti lam tanfadu wasiat ya. Apabila wa idza ausa ya berwasiat bi ayyud fana untuk dimasukkan, ayyud fana asalnya kan dikubur, dipendem, fi tabut dalam peti ya. Jadi sebelum kubur itu suruh masukkan ke peti, lam tanfadu wasiyatu, tidak boleh dilaksanakan illa kecuali antakunal ardu rohwatan ya, kecuali kalau mayit itu ya itu kuburannya antakunal ardu, tanah kuburan itu ya, rohwatan becek, kalau sekarang apa namanya, nyumber ya, dinyumber ya, sehingga au nadiatan atau banjir ya, kecuali ngerembes ya, jadi tanahnya itu nyumber ya, atau banjir, itu boleh yahtaju fiha ilaihi ya, maka yang semacam ini membutuhkan untuk dimasukkan ke peti ya, Fatangfadu wasiyatuhu fihi wa yakunu min ra'sil mali kal kafni, maka untuk pembiayaannya peti itu ya diambilkan dari hartanya ya, dari harta si mayit itu sebelum diwaris, kal kafni sebagaimana kafan itu diambilkan dari harta si mayit atau si jenazah. Di sebelum diwaris itu hak-hak terhadap jenazah harus didahulukan ya. Ya, beli kafan, kalau perlu peti tadi beli peti, terus untuk ongkosnya menggali ya, dan yang lain-lain itu didahulukan, baru nanti sisanya itu adalah sebagai harta warisan yang akan diwaris oleh ahli warisnya. Wa idza ausa bi ai yungqala ila baladin akhara, apabila ia berwasiat untuk dipindahkan ke negeri lain, lantang fadu wasiatu, tidak boleh ya dilaksanakan wasiatnya, nggak boleh. Jadi dulu itu ketika
wafat, hadis dulu kan, jadi dimakamkan ya di tempat dia meninggal. Ya. Ya, sebagaimana Rasulullah walaupun lahir di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Terus Rasulullah dimakamkan di rumahnya Sayyidatina Aisyah, ya, karena meninggal di situ. Ya. Nah sekarang kalau ada orang yang memakamkan di makam tanahnya sendiri, boleh apa tidak? Ya boleh. Nah kalau yang berkaitan dengan masjid, asalkan tidak dalam masjid, di luar masjid, ya seperti makam para wali, tidak di dalam masjidnya, nggak boleh. Jadi makam tidak boleh dipakai untuk sholat, ya. Jadi di luarnya boleh, jadi bukan haram, bukan bid'ah, ya, tapi boleh. Ya. Kalau di sini siapa ini Al-Mafurlah Prof Kiai Imam Mawardi, ya. Imam Mawardi itu kan dimakamkan di lokasi pondoknya situ, jadi tidak di makam umum RW 3, ya. Boleh, ya. Tidak haram. Ya pokoknya di luar, jadi tidak dipakai untuk sholatnya, ya. Di luar bangunan masjidnya. Di mana itu? Pundi? Ya Khalil. Nah, yang dalam Islam itu dilarang seperti orang Yahudi. Jadi ada makam, kemudian mereka mengelilingi makam itu untuk beribadah. Itu ada larangan, termasuk kita ya sholat ya di kuburan, itu enggak boleh. Saya tidak melihat secara persis itu di dalamnya, ya, jadi tidak di mana, tidak di Khalil, ya. Iya. Jadi ya kembali kepada nawaitu kita, ya. Nawaitu orang yang pokoknya tidak menyembah ya kepada ya Khalil. Jadi kalau seperti orang Yahudi itu beribadah ya untuk menyembah si itu ya, siapa jenazah atau orang yang ada di kuburan itu, ya. Itu yang dilarang. Jadi mereka mengerubungi kuburan itu ya, muter gitu, kemudian dengan beribadah menurut ala Yahudi itu yang dilarang oleh Islam. Sudah, jadi boleh pakai peti tadi itu ya kalau memang keadaan, ya. Kemudian kalau dipindah ke tempat yang lain, ke negeri yang lain, ya, itu tidak boleh. Jadi fa'inan nakla haramun ala madhabis sahal mukhtar alladzi qala al-aksaruna saraha fil haqiqun. Jadi haram. Wakilah, tapi ada pendapat makruhun, makruh. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya illa ayyakuna ya bi qurbi Makkah awil Madinah, kecuali kalau tempat itu dekat dengan Mekah atau Madinah, au Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina.
Maqdis ya fayung qalu ilaha li barakati, ya boleh dipindah ya mayat itu ke tempat itu untuk memperoleh keberkahan ya Haramain dan Baitul Maqdis ya. Jadi kalau dia wafatnya di sekitar Madinah atau Mekah atau Baitul Maqdis ya, kemudian pesannya nanti kalau saya meninggal hanya dimakamkan di Mekah atau Madinah atau Baitul Maqdis karena dekat tempatnya ya, itu diperbolehkan oleh Imam Syafi'i untuk memperoleh keberkahan daripada tempat atau tanah ya Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis ya. Wa idza wassa bi ayyudfana tahtahu madribatun aw mahdatun tahta ra'sihi aw nahwi dzalik la tanfadu wasiyatu. Fa idza wassa apabila ia berwasiat ayyudfana untuk dikubur ya tahtahu madribatun yang di atasnya itu ada apa ini ya apa ini tahu di bawahnya ya, di bawahnya itu ada madribah alas. Lemek itu kan alas gitu. Jadi ada alas, diberi alas lemek au mahdatun atau bantal ya tahta ra'sihi di bawah kepalanya au nahu dzalik atau semacam itu laun tanfadu wasiyatut ya, jangan dilaksanakan wasiatnya ya. Jadi saya kalau meninggal nanti kuburan itu diberi kasur, diberi bantal gitu ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi lemek dan bantal, jadi alas dan bantal. Wa kadza idza wasa bi ayyuk fana fi haririn, atau juga yang demikian itu berwasiat untuk dikafani dengan sutra ya. Saya nanti kalau meninggal kafani saya dengan kain sutra. Fa in takfinar rijali fil harir haram. Adapun mengkafani orang laki-laki, jadi jenazah laki-laki dengan kain sutra itu haramun haram. Ya. Wa takfinan nisa'i fihi makruhun laisa biharamin. Tapi kalau mayatnya wanita ya itu dikafani dengan kain sutra hukumnya makruh laisa biharamin ya. Wal khunsa, kalau banci fi hadza karrajul, banci sama dengan laki-laki, jadi tidak boleh ya. Kalau untuk wanita makruh, untuk laki-laki dan banci haram dikafani dengan kain sutra. Walau ausa bi ayyukfana fima zadun ala adadil kafnil masru' au fi saubin la yasturul badana la tanfadu wasiyatu. Kalau berwasiat supaya dikafani lebih ya zat ta'ala adadil kafan al masru' ya, lebih dari kain kafan yang bilangan kain kafan yang sudah disyariatkan. Kalau laki-laki berapa? 3, kalau perempuan 5 ya. Suruh ngafani lebih, kalau laki-laki lebih dari 3, kalau perempuan lebih dari 5. Aufi saub lais, atau dikafani tapi apa ini, tidak bisa menutupi ya al-badana, badannya ya. Jadi pesannya sudah, nanti kalau saya meninggal ya pakai kain itu, padahal kainnya tidak mencukupi ya, nggak bisa menutup badannya. La tanfadu wasiyatuhu, maka tidak dilaksanakan wasiatnya, tidak boleh untuk ya diiyakan, dilakukan. Walau aswa bi ayyukro'a inda qabrihi, dekan ia berwasiat
agar supaya dibacakan Al-Quran di samping kuburnya, au yusaddaqu anhu, atau hartanya itu disedekahkan, au ghairu dzalik, atau yang lainnya, min anwa'il qurab, dari berbagai macam untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nafadat illa ayyaftarna biha ma yamna'u syar'u minha bisababi. Jadi tidak boleh kecuali ya itu mendekatkan ya, untuk si jenazah ya, dengan wasiat itu ya, jadi bisa mencegah syariat, apa yang disyariatkan, apa yang ya syariatkan, syar'u minha bisa babi. Jadi kemarin diperbolehkan untuk membaca Al-Quran ya di sisi kuburnya ya, sebatas orang menyembelih, waktunya itu orang menyembelih ternak sampai dengan membagikannya, karena pada saat itu si mayit itu didatangi malaikat untuk ditanya ya, sehingga bisa ya mendampingi ya, dengan bacaan Al-Quran itu ya. Jadi setelah bubar pentakziah, mungkin ada kerabat yang di situ masih membacakan Al-Quran atau berdoa, itu hanya sekedar aja waktunya, tidak boleh ya berhari-hari di situ. Kemudian walau asha bi an tuakhira janazatahu zaidatan al-masru' lam tangfat. Bagaimana kalau wasiat dari jenazah itu supaya diundur nguburnya itu ditunda ya. Maka lam tangfat, tidak boleh ya. Kemarin dalam Islam itu sebaiknya orang meninggal itu segera disegerakan ya, untuk hak-haknya, kewajibannya itu ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, itu untuk suruh menyegerakan ya, tidak boleh diundur-undur. Walau ausa bi an bunya alaihi maqbaratu musabbal fil muslimin lam tafad wasi. Kalau berwasiat ya supaya di kuburnya itu dibangunkan bangunan ya, kalau itu di makam umum bagi orang-orang Islam la tafad wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau makam pribadi tadi itu boleh ya. Apa istilahnya? Dikejeng ya, dikejeng dia. Ini kan tanah umum, nah kalau sudah dikijing kan nanti kalau waktu-waktu membutuhkan ya sukar untuk bongkar ya. Jadi tidak boleh, apalagi dibuatkan bangunan, itu tidak boleh ya. Untuk tadi diundur makamkan itu kalau ada sebab yang membolehkan ya, jadi ini boleh. Seperti mungkin memandikannya kok lama ya, karena kena penyakit tertentu, itu boleh. Jadi tidak seperti mandikan mayit jenazah biasa. Atau untuk otopsi ya, untuk otopsi boleh ya. Kalau menunggu walinya boleh, asalkan tidak boleh terlalu lama. Sekali lagi itu adalah apalagi orang yang beriman ya, kalau kita menunda-nunda berarti menunda-nunda pahala kebaikan, balasan kebaikan daripada orang beriman. Padahal dia ingin segera ya, ingin segera. Nah kalau orangnya fasik berarti
kita berarti menunda-nunda ya di panggung kita ini kita berarti membebani, jadi beban kita gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi tetap apapun keadaan mayit orang Islam itu segera untuk ya dilaksanakan hak-haknya mayit ya, sampai dengan dikubur, tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi sampai 7 hari seperti orang Cina itu biasanya sampai 7 hari baru dikubur. Itu tidak boleh. Jadi untuk suruh menyegerakan agar supaya bagi si mayat jenazah segera memperoleh balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allah fa'na bima alamtana wa anna fa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Sallallahu min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.